Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya. Selamat pagi juga untuk Pak Yusing dari Granito, dari Royal Board juga tadi sudah menyampaikan ya presentasinya. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Arianto. Saya dari Universitas Ciputra, dosen arsitektur interior. Ya, yang sekarang ditodong sama Mbak Feby ini untuk memberikan atau membawa memoderatori materi yang disampaikan oleh Pak Yusing. Oke, senang rasanya teman-teman bisa bertemu, bisa berjumpa meskipun kita dalam kondisi yang seperti ini ya. Jadi virtual seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang semangat, sehat, dan selamat datang juga di dalam acara Creator Talk dengan tema Inovatif Modular House dan Sustainable Architecture yang merupakan rangkaian acara dari annual-nya yang diselenggarakan oleh Tata Matra Studio. Yang kali ini yang bekerja sama dengan Royal Board dan Granito. Oke, sebelum kita semua lanjut ke paparan materi dari Pak Yusing ya, teman-teman ada baiknya saya terlebih dahulu menyampaikan biografi singkat daripada beliau. Ya. Baik, Pak Yusing ini merupakan seorang arsitek muda yang dikenal dengan karyanya yang unik dan beliau lulus dari ITB ya tahun 1999, kemudian mendirikan studio pertamanya yang diberi nama Genesis, yang mana Genesis ini kedepannya ini berubah nama ya menjadi Akanoma ya. Jadi diinisiasi dari nama akar anomali. Jadi mungkin desain-desainnya, tipikal desainnya itu lebih mengena kepada persoalan masyarakat yang terpinggirkan, kemudian rumah-rumah yang mungkin terjangkau seperti itu, dan kemudian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk biografi singkat dari Pak Yusing. Tanpa berlama-lama, saya silakan untuk Pak Yusing, silakan memberikan materinya yang berjudul Rumah Tumbuh Modular, gitu ya Pak? Ya, betul. Ya, saya Saya persilakan Pak. izin Ya, berbagi layar ya. Ya, sebelumnya terima kasih buat Granito dan juga Royal Board yang ikut mendampingi acara kita pada pagi hari ini. Kali ini saya akan berbagi tentang rumah modular ya, tapi juga yang bisa tumbuh begitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan disampaikan. Juga nanti kita bisa diskusi di akhir dari presentasi ini. Saya ingin memulai dengan artikel yang saya temukan ya. Dari mana sih asal mula rumah modular ini bisa tumbuh begitu ya. Dari artikel ini disebutkan dari sekitar 1600-an ya, abad 17 begitu. Para petani kolonial, nelayan kolonial Amerika yang pindah dari Inggris begitu, kemudian ingin rumah yang bisa dibangun dengan metode konstruksi yang mereka percaya dari Inggris begitu ya. Karena itu mereka membeli rumah modular yang sangat menarik ini dikirim lewat kapal begitu ya, melalui Laut Atlantik begitu. Jadi awal mulanya kira-kira karena adanya kualitas dan teknik konstruksi yang mereka bisa kurang lebih mereka bisa percaya sehingga mereka mengusahakan rumah modular ini begitu ya. Lalu di abad 19 di tahun 1800-an begitu ada demam emas begitu di California ya, tambang emas begitu. Kemudian terjadilah kota baru kira-kira begitu. Para penambang emas ini ingin membangun permukimannya mereka, maka dimulailah membuat rumah-rumah modular yang pabriknya ada di New York, kemudian dikirim ke California gitu ya. Dan abad 19 terus ada pabrik-pabrik yang baru yang juga membantu untuk pengembangan rumah modular. Jadi kira-kira kebutuhan akan kecepatan ini karena adanya demam
emas itu mendorong kecepatan adanya perusahaan yang mendukung untuk bisa membangun rumah sebetulnya ya. Lebih ke fabrikasi. Saya kira ini menarik karena di Indonesia fabrikasi ini agak datang terlambat belakangan ya. Sementara di sana justru dari awal-awal dulu langsung fabrikasi begitu ya. Nah, perusahaan berarti mengikuti, perusahaan konstruksi modularnya mengikuti tren permintaan dari rumah modular. Kemudian di abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua ada krisis rumah karena para tentara kembali dari perang begitu, mereka perlu rumah, maka mulai melihat bahwa konstruksi modular itu bisa cepat, bisa terjangkau, kira-kira begitu. Jadi mulailah ekspansi industri-industri rumah bangunan modular, bukan hanya rumah sebetulnya, yang bisa cepat, bisa efektif secara anggaran karena pasti gitu biayanya kurang lebih, dan ternyata juga bisa disesuaikan ya secara tidak terbatas begitu ya, custom. Jadi tidak harus satu jenis tetapi bisa berbagai model begitu. Lalu berkembang lagi di abad 21 baru mulai adanya tren rumah kecil, rumah mikro, tiny house. Dan itu membuat semangat baru bagi rumah modular begitu, karena ada berbagai model akhirnya bahwa rumah modular itu bisa saja menjadi kit house atau semacam dipasang, bongkar pasang begitu ya, per bidang seperti contoh foto di sebelah kiri itu 20, atau juga bisa secara ruang langsung satu diangkat dan dipindahkan. Yang menarik ini ada catatan di tahun 2003 ada restoran bisa dibangun dengan hanya 13 jam ya, dengan sistem modern gitu. Jadi ini juga menarik gitu ya. Ini salah satu contoh yang saya temukan. Mereka menjual solusi rumah modular yang ukuran standarnya 3x3x6 meter, tetapi websitenya kalau kita lihat mereka bisa membuat berbagai fungsi dan model dari standar ini ya. Ini satu ruang langsung diangkat dan dipindahkan di konstruksi. Jadi kalau dilihat itu lebih banyak yang nonton daripada yang bekerja gitu ya, karena sudah sangat efektif begitu dalam pengerjaannya, asal ada alat bantu untuk konstruksinya, alat berat begitu, tukang tidak perlu terlalu banyak begitu ya. Jadi mungkin tukang-tukang banyak bekerja di pabrik, walaupun pabrik juga didukung mesin. Ini tren baru yang juga kita sering mendengar di beberapa film Amerika misalnya, bagaimana tenaga kerja itu kehilangan pekerjaan juga ya, karena sudah digantikan oleh mesin begitu. Ini contoh lainnya, kit form steel frame, jadi menggunakan besi, sama juga bisa di berbagai model dengan ini salah satu standar unit terkecil barangkali yang mereka tawarkan ya. Dan menariknya dengan sistem modular ini, pabrik rumah modular ini bisa membuat sekitar di kemampuannya 12.000 rumah per tahun ya, banyak sekali ya, karena dia sudah fabrikasi dan sudah modular ya. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, kita juga sebetulnya punya tradisi rumah yang bisa dipindahkan, atau modular itu kan prinsipnya bisa difabrikasi kemudian dipasang di lokasi begitu ya. Ini tradisi gotong royong di Minahasa, Merawale, jadi rumahnya digotong. Betul-betul digotong bareng-bareng rame-rame tanpa alat berat begitu. Punya interaksi kondisi sosial budaya yang berbeda begitu ya. Dan konstruksi kayu ternyata juga sangat fleksibel untuk bisa menjadi alternatif rumah modular. Misalnya dari ini saya menemukan iklan di Tokopedia begitu, rumah panggung kayu khas Minahasa, Manado begitu ya, dengan berbagai model. Karena bisa dibongkar pasang, maka dia bisa dikerjakan di workshop atau kalau di Amerika tadi di pabrik begitu. Kemudian nanti tinggal dikirim ya sesuai pesanan, dibongkar lagi, setelah dipasang dibongkar lagi, kemudian dirakit di lokasi. Tetapi mungkin kalau yang sistem konstruksi rumah kayu ini rakitnya masih
berupa kayu batangan ya, seperti rumah joglo ya, tidak berupa kit house yang per bidang seperti yang dicontoh tadi di Amerika begitu. Lalu ini berbagai jenis rumah kayu lainnya ya, banyak sekali di Indonesia saya kira yang sangat memungkinkan untuk menjadi alternatif rumah modular ya, sambil tetap bukan hanya mengutamakan sekedar kecepatan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya ketukangan masyarakatnya, karena ini tidak semua serba mesin, tetapi masih dikerjakan secara ketukangan begitu ya, oleh pekerja dan pengrajin kayu terutama. Misalnya yang sebelah kiri itu rumah Kampung Naga, dan sudah ada yang mereka menjual rumah fabrikasinya Kampung Naga dengan penyesuaian sedikit ya, tidak persis menjadi rumah adat, tetapi dengan sistem fabrikasi mereka bisa mengirim elemen-elemen arsitekturnya kepada pemesan, kemudian bisa dirakit kembali dengan model adaptasi dari rumah Kampung Naga. Yang di atas itu dari joglo ya, rumah Jawa begitu. Sama juga bisa dibongkar, termasuk studio kami juga dari joglo. Jadi joglo kita beli bekas, kemudian dibongkar di lokasi joglonya, lalu dikirim pakai truk ya ke Bandung gitu, lalu dirakit kembali ya. Dan sampai bentuk yang sangat eksploratif dan sangat unik begitu, seperti rumah tongkonan di Toraja, karena dia konstruksi kayu dan sistem sambungannya juga sama, masih bisa dibongkar pasang ya, menggunakan pasak dan sebagainya, sehingga sebentuk seperti rumah tongkonan serumit itu pun bisa dibongkar pasang. Dan kita masih mendengar beberapa rumah tongkonan yang lama dijual, kemudian dipindahkan ke hotel, misalnya di Toraja atau kemana begitu, untuk diperbaiki dan digunakan kembali dengan fungsi-fungsi yang baru ya, yang tadinya rumah mungkin jadi hotel dan sebagainya begitu. Saya kira ini model lain yang menarik, kayak rumah Jawa, modus. Hasan ini sebenarnya secara modul juga bisa dianggap modular. Kalau lahannya cukup besar, bisa dibuat memanjang, bertambah beberapa unit sekaligus ya. Misalnya ada anak berkeluarga baru, maka tanahnya masih ada, maka ditambahkan lagi di belakangnya ada rumah limasan lagi. Seperti contoh di Bumi Langit Institute ini di Imogiri, ini terdiri yang memanjang ini beberapa limasan. Mungkin sumbernya berbeda-beda karena ukurannya berbeda-beda ya, atapnya ya. Itu disambung saja ke samping, lalu ini menjadi rumah, menjadi restoran dan sebagainya begitu. Jadi cukup fleksibel kalau kayu untuk bisa dijadikan modular begitu ya. Tentu saja kita juga mengenal rumah adat Bali, rumah tradisional Bali yang menjadi inspirasi sebetulnya untuk pengembangan rumah modular, walaupun modulnya pasti berbeda-beda kalau di Bali karena pakai ukuran tubuh begitu. Tetapi bentuk rumah yang bangunannya terpisah-pisah seperti ini menjadi salah satu ide untuk mengembangkan rumah tumbuh modular tanpa harus membongkar bangunan yang sudah ada kalau kita mau menambah misalnya begitu ya. Juga ini menunjukkan keharmonisan arsitektur dengan lingkungannya karena ada ruang terbuka yang tetap dijaga, ruang kosong, dan bangunan yang terisi juga kekerabatan di dalam rumahnya. Bahkan dalam konteks pandemi seperti sekarang, rumah Bali ini sangat bisa beradaptasi kalau sampai ada yang perlu isolasi mandiri begitu ya, bisa memanfaatkan satu bangunannya, yang lain tinggal di bangunan yang lain misalnya begitu ya. Ini contoh yang saya kira juga nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang kami desain terinspirasi dari penataan seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke beberapa modul struktur yang tidak bisa semua saya sampaikan, tetapi beberapa modul yang kurang lebih mungkin mewakili yang bisa kita kerjakan di sini dan cukup dikenal ya secara umum ya. Yang pertama kontainer, ini ada toko dengan struktur kontainer tertinggi di dunia. Saya kira mungkin masih ya sampai sekarang ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kontainer ditumpuk jadi satu toko ya. Tokonya Freytag, saya bacanya apa, Freytag atau apa gitu. Itu menarik karena tokonya sebetulnya menjual tas, harganya cukup mahal, tetapi materialnya itu dari
spanduk-spanduk berbahan semacam plastik begitu, entah plastik jenis apa yang cukup kuat, bekas begitu ya, bekas spanduk. Lalu kemudian mereka desain menjadi tas-tas yang menarik sehingga setiap tas pasti berbeda, menjadi custom, menjadi unik karena potongan spanduk dari sebelah mana akan menghasilkan tampilan tas yang berbeda ya. Karena itu juga mereka menggunakan bangunannya, tokonya dari kontainer bekas. Jadi ini konsepnya menyatu sekali, saya kira sangat baik ya. Kita mengenal juga kalau di sini ada beton ya, struktur modular beton pracetak. Namanya RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat. Ini menurut saya kesalahan pemberian nama ya, saya kurang setuju karena ini kan beton pracetak ya, struktur, tapi kenapa namanya rumah gitu ya, rumah instan, padahal yang dijual adalah struktur pracetaknya begitu ya. Lalu kemudian setelah RISA berkembang Ruspin, kalau RISA modulnya ada 4 ya, 4 panel begitu, P1, P2, P3, P4. Kalau Ruspin ada 3 kalau tidak salah, ada satu lagi yang lebih kecil untuk sleeve-nya ya, yang satu yang lurus saja, jadi lebih sedikit. Rumah unggul sistem panel instan ya. Saya kira ini kekurangan di Indonesia membuat akronim yang tidak sesuai dengan apa yang dijual begitu ya. Kira-kira bedanya seperti itu ya. RISA itu akan lebih banyak panelnya, walaupun saya juga mendengar ada kombinasi, akhirnya ada P5 yang ukurannya 60 cm, ini kan 120 yang standar ya. Ada yang 60 sehingga bisa membuat ukuran ruang yang lebih fleksibel. Artinya semakin banyak panel, maka semakin tinggi fleksibilitas pemanfaatan struktur ini untuk membuat ruang dengan berbagai ukuran ya. Ruspin akan lebih kaku dibanding RISA misalnya. Walaupun RISA lebih banyak modul panelnya, tetapi justru karena itu bisa membuat lebih banyak model ya. Ada 3, RISA itu ada 3, 1, 2, 3 itu P1, P2, P3, ini yang sebelah kiri itu contoh sambungannya ya. P1 di bagian bawah, P2 dan P3 di atasnya ya. Ini berkembang lagi, teman saya membuat RIMAE, lagi-lagi mengikuti kesalahan bikin akronim ya, karena memang inspirasinya dari RISA, dinamakan RIMAE, Rumah Instan Modul Adaptasi Esigria itu nama perusahaannya begitu. Jadi ya namanya kurang bagus ya. Tetapi ini lebih banyak lagi panelnya, melihat kebutuhan akan beton pracetak modular, tetapi fleksibilitas RISA masih terbatas, maka dikembangkanlah banyak ukuran. Ada 30, 60, 90, 120, 150 kurang lebih. Artinya secara kasar setiap modul ruangan per 10 cm itu pasti bisa menggunakan RIMAE, kurang lebih begitu ya. Kecuali untuk bentang yang terlalu lebar, maka perlu perkuatan atau penambahan struktur selain RIMAE karena mungkin bentangnya terlalu lebar sehingga harus ada tambahan ya. Lalu ada konektor yang juga berbagai ukuran ya, itu untuk koneksi. Kemudian kita juga mengenal ada scaffolding, ini sebetulnya perancah untuk membantu dalam konstruksi ketika membangun, tetapi sebetulnya bisa juga digunakan menjadi modul untuk membuat bangunan, ya, untuk menjadi struktur begitu, menjadi fasad dan sebagainya. Ada 2 jenis secara umum. Jadi scaffolding yang satu set itu sudah berupa sistem ruang, rangka ruang, jadi ukurannya kira-kira 1,2 kali 1,8, tingginya ada 1,7, ada 1,8 meter ya. 1,9, sorry, yang lama. Atau yang sistem scaffolding yang pipa, yang batangan. Itu lebih fleksibel, dengan panjang pipa bisa dipotong gitu, asal ada konektor dan pengaku nanti sistem konstruksinya dengan menggunakan siku atau menyilang begitu ya pipa-pipanya, maka dia lebih kaku ya. Yang menentukan adalah konektor-konektornya, sehingga konektor bisa dipasang di mana saja begitu kira-kira. Kalau yang sistem scaffolding yang sebelah kanan ya, pipa. Tapi prinsipnya sama, dia membentuk struktur rangka ruang dengan mikrokolom ya, mikrokolom yang kolom yang biasanya besar-besar untuk bangunan tertentu, ini dibuat menjadi kolom-kolom kecil dan banyak begitu, sehingga menjadi rangkaian yang kurang lebih juga kaku ya. Nah, kami pernah menggunakan beberapa contoh modul tadi dalam beberapa karya kami.
Ini saya akan ceritakan saja secara singkat beberapa karya yang kita gunakan modul tadi, termasuk juga beberapa yang belum dibangun ya, yang masih berupa riset begitu ya. Ini misalnya rumah kontainer di Ciledug. Ide awalnya memang kita menggunakan kontainer berapa? 6 meter itu 20 feet ya. 20 feet ada 5 kontainer. Ruang keluarga 2 lantai, di atasnya kamar tidur itu jadi 2. Di depan buat entrance dan juga kamar anak di atasnya juga 2 jadi 4, dan area dapur itu 1 jadi 5 kontainer. Sebetulnya sudah sempat berhasil ini masuk kontainer ke sini walaupun jalannya kecil sehingga kontainernya sudah dibelah-belah waktu itu, dipotong-potong ya, antara dinding dan kolom dilepas begitu dikirim ke lokasi. Tapi sayangnya ketika sampai lokasi kok tiba-tiba tetangganya protes takut gitu bahwa kontainernya nanti teguring lah apa dan segala macam ya, walaupun sebetulnya nggak masuk di akal karena lebih kaku malah dibanding konstruksi sederhana yang strukturnya tidak pasti ya. Kalau kontainer kan strukturnya sudah pasti ya. Tetapi yang punya rumah Pak Bambang nggak mau berdebat dengan tetangganya, akhirnya terpaksa dijual kembali begitu kontainer yang sudah susah masuk ke lokasi. Tapi desain ini mereka memang masih suka ya. Ini desainnya cuma seperti apa batangan Lego gitu dilempar lalu jatuh ke bawah dan jadi denah terdiri dari beberapa masa yang terpisah-pisah ya. Kurang lebih seperti strategi rumah Bali tadi ya. Beberapa ruang terpisah-pisah antara satu ruang dengan yang lain lalu dihubungkan. Kalau ini dihubungkan dengan teras atau jembatan gitu. Nah, akhirnya denahnya tetap dipakai, tetapi kita menggunakan struktur baja jadinya dirakit sendiri. Jadi kurang lebih kontainernya merakit sendiri dari struktur baja, sehingga dindingnya tidak harus menggunakan pelat tekuk seperti kontainer ya. Kita bisa pakai bahan yang lain begitu. Kurang lebih jadinya seperti ini desain awalnya. Lalu ini jadinya. Jadi dindingnya akhirnya kita menggunakan beton cor, tapi dinding beton tipis, sekitar 7 ya, mungkin 8 cm begitu, dengan cetakan papan kayu ya. Papan kayunya ini sengaja dipakai bukan multiplex, sehingga kami ingin membuat tekstur cetakannya itu menjadi tekstur dari dindingnya. Setelah cor-coran pegisting dibuka, maka dia menjadi finish dari dindingnya, beton yang diekspos seperti itu ya. Bangunannya panggung, menggunakan baja WF strukturnya. Panggung juga merespon sebetulnya kita membutuhkan banyak sekali resapan di kota-kota kita, tetapi untuk menambah ruang hijau sangat sulit. Untuk menambah ruang hijau kota ya, itu sangat lambat, padahal ruang hijaunya sudah terlanjur menjadi semakin sedikit karena pembangunan dan peraturan yang tidak ketat begitu. Karena itu kita banyak mengusulkan bangunan panggung supaya paling tidak di rumah-rumah ini bisa menyiapkan lahannya bawah bangunan tetap sebagai resapan ya, atau menyimpan air hujan kalau tanahnya sudah terlalu jenuh air misalnya di beberapa lokasi tertentu, untuk membantu beban banjir lingkungan yang sudah semakin berat, semakin lama semakin berat. Ini beberapa foto sudut pandangnya dari dalam. Sebelah kanan itu ruang kamar tidur utamanya. Untuk menghemat karena anggarannya sangat minim, di ujung dari kamar tidur utama juga ada kamar mandi, tapi belum ada finishing ya, baru dinding pakai zinc alum semua. Itu material atap zinc alum yang relatif murah dengan rangka besi untuk dindingnya yang secukupnya begitu. Sebelah kiri kita kelihatan bagaimana ada taman tengah yang menghubungkan ruang keluarga dengan dapur. Juga karena anggaran maka ruang keluarganya masih terbuka, belum ada jendela atau pintu, masih terbuka dengan taman tengahnya menyatu, termasuk juga area dapurnya. Yang sebelah atas itu dari atas dapur kita sengaja desain sebagai dak di atasnya supaya bisa menjadi tempat beraktivitas, berjemur dan beraktivitas, bercocok tanam dan sebagainya ya. Sebelah kiri itu yang ditutup kaca itu kamar tidur utamanya. Ini di bawah sama ruang keluarganya, dan foto sebelah kanan itu dari area taman tengah melihat ke atas. Nah ini kami sempat membuat beberapa usulan atau pengembangan, pengen tahu
dengan menggunakan RISA itu bisa jadi seperti apa saja. Apakah bisa misalnya RISA dibuat cantilever misalnya begitu ya. Apakah bisa RISA menjadi pertokoan atau hostel atau rumah toko misalnya atau kampung deret gitu ya. Atau apakah bisa RISA menjadi struktur yang bertingkat sampai 3 lantai dengan sistem mezanin menjadi kampung susun misalnya ya. Jadi sebetulnya kami mencoba kreativitas dalam keterbatasan dengan modifikasi sedikit-sedikit begitu. Ternyata juga cukup berkembang karena modul yang cuma 3 ini ternyata juga kita bisa kembangkan menjadi berbagai jenis desain. Ini misalnya dari tentu saja dengan apa namanya konsultasi kepada pembuat risanya ya Pak Arif Sabarudin, apakah mungkin dibuat cantilever seperti ini misalnya yang sebelah kanan ya. Oh bisa katanya asal ada tambahan sekur baja begitu untuk pengaku supaya beban momennya tidak terlalu berat terhadap sambungan murbaut dari si struktur risanya begitu ya. Jadi dengan tambahan baja sedikit yang warna merah itu ternyata juga bisa membuat cantilever. Dan juga yang sebelah kanan kalau kita lihat ada kolom yang menumpu di tengah-tengah kurang lebih, maka perlu penguat juga ada baja semacam kanal C mungkin atau UNP begitu, supaya bebannya ditolong karena dia tidak langsung menyalurkan bebannya ke kolom yang di ujung ya. Dengan cantilever seperti ini kita bisa membuat ada balkon di sebelah kanan dan sebelah kiri ada bangunan yang lebih maju untuk menutupi ruang di bawahnya ya. Jadi sun shading begitu. Ini kurang lebih ilustrasi bangunannya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat RISA menjadi salah satu modul untuk menjadi misalnya kalau ada rumah transit atau rumah sementara, kalau ada bencana lalu kemudian mereka transit lalu nanti kampungnya dibangun lalu kembali atau menjadi kos-kosan malah atau menjadi hotel murah hostel begitu itu juga bisa. Modulnya kira-kira RISA itu 3x3, ini menjadi 3x6 satu rumah begitu. Lalu di atasnya ada tangga di luar, di atasnya rumah yang orang lain lagi ya, 3x6 lagi, kira-kira begitu. Dan bisa sangat efektif. Kalau tadi ada royal board, saya kira juga bisa menjadi salah satu material buat dindingnya ya, menggunakan royal board juga menarik begitu. Atau yang bentuknya klasik maupun yang bentuknya seperti papan kayu begitu, itu juga bisa. Ini kalau dirangkai menjadi satu rangkaian lahan yang cukup luas, bisa menampung cukup banyak hunian dengan lahan yang terbatas, dan tangganya seefisien mungkin. Jadi sangat memungkinkan. RISA bisa dipakai untuk membuat seperti ini ya. Ini misalnya kos-kosan begitu, atau pertokoan, atau ruko, atau apapun begitu, misalnya di atasnya rumah, di bawahnya toko begitu, itu juga sangat mungkin. Jadi satu tangga bisa dipakai untuk 2 unit di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, di tengah-tengah tangganya begitu ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini, ada jembatan di antar unitnya. Tangganya juga ini kita bisa pakai tangga modular sebetulnya seperti tangganya scaffolding ya. Nah kami pernah coba dalam rangka mencari alternatif desain untuk kampung susun, kita pernah coba dengan cantilever, kemudian ditumpuk menjadi 3. Kalau menjadi 3 lantai, karena RISA pada dasarnya cuma untuk 2 lantai, kalau untuk menjadi 3 lantai kita perlu perkuatan adanya kolom baja tambahan di samping kolom RISA di bagian lantai satunya. Jadi sebetulnya juga bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Ini modul-modul struktur RISA-nya 3x3 satu ruangan. Tapi sebetulnya juga bisa dibuat 1,8 ya, karena modulnya kan 1,2, lalu yang di pojok itu yang P yang kecil itu 30 cm, yang di pojok lagi 30 cm. Jadi 1,2 tambah 60, jadi bisa ruangan 1,8 kali 1,8 atau 1,8 kali 3, itu juga bisa sebetulnya. Ini modulnya kurang lebih seperti ini. Kita ingin juga rumahnya waktu itu punya mezanin supaya bisa tumbuh. Jadi ketinggiannya kalau standar RISA itu 3 meter, kita tambahkan lagi 120 ya. Jadi 420 kira-kira.
Walaupun di atasnya ada balok lagi 30, jadi sekitar 4,5 meter sebetulnya. Sehingga di setiap rumah itu bisa bertumbuh untuk membuat mezanin untuk kamar tidurnya, misalnya di bagian bawahnya untuk area komersial, untuk toko ya. Untuk kampung susun ini warga bisa punya toko, di bagian bawah mungkin ada struktur konvensional untuk panggung karena di bawahnya adalah parkir motor misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, ada yang ditambah ke depan untuk koridor begitu. Dan per lantainya menjadi lebih tinggi, ada tambahan lantainya bisa menggunakan tadi royal board begitu dengan rangka besi supaya bebannya tidak berat, sehingga risa yang dijadikan 4,2 itu tetap bisa menahan beban dari lantai mezaninnya begitu ya. Ini ilustrasi blok yang lain, satu blok kampung susun lahannya 24 kali 15, ada beberapa unit berjejer dan bertingkat ke atas. Ini ilustrasi side plan-nya yang sebelah atas. Lalu juga kami desain panggung ya, jadi kampung susunnya panggung, termasuk jalan di dalam juga jalannya pedestrian maupun jalan motor itu panggung, sehingga ketika musim banjir, walaupun di atasnya ada bangunan, dipakai untuk membangun bangunan, tetapi lahannya tetap berfungsi untuk menjadi area retensi air hujan. Jadi tetap bisa menyerapkan air ataupun menampung air begitu dengan maksimal, walaupun di atasnya adalah area pembangunan. Ini dimaksudkan tadi untuk membantu beban banjir kota yang semakin lama semakin tinggi karena kurangnya area hijau dan area biru kota yang semakin menyusut ya. Jadi kita kembalikan lagi menambah area biru di bawah dari bangunan dengan membuat sistem bangunan dan jalanan panggung. Ini ilustrasi ada kebun kampung di tengah-tengah, lalu ada koridor di kiri kanan, ini pedestrian, tidak ada motor di koridor yang rumahnya ya. Lalu ada bangunan yang bisa maju-maju di kampungnya, suasana kurang lebih menjadi, tapi juga permukiman dan tempat warganya mencari mata pencaharian ya. Juga menjadi destinasi kota ini. Kalau suasananya semenarik ini, saya kira bisa menjadi tempat nongkrong bagi warga kota untuk mencari makan, mengerjakan tugas, dan sebagainya begitu. Ini yang menggunakan risa secara konvensional, 6x6 kira-kira rumahnya. Tapi ada unit yang kita minta khusus untuk kamar mandinya, ini hanya lebarnya 1,2 meter. Kita minta modul khusus 60 cm di tengah begitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu 30, tengah 60, lalu sisanya 30. Jadi ini modul kamar mandinya lebarnya hanya 1,2. Ternyata juga bisa sebetulnya ya dibuat custom. Jadi kira-kira ini bangunannya satu lantai plus mezanin karena atapnya cukup tinggi, dibuat curam. Jadi mezaninnya hanya mengambil 3x6, setengahnya di atas untuk tumbuh atau pengembangan dari rumahnya. Di atas bisa membuat kamar banyak misalnya, atau menjadi ruang belajar, atau perpustakaan, atau musola, dan sebagainya ya. Bisa menjadi multifungsi, atau ketika saudaranya datang bisa menginap di atas begitu. Sementara di bawah sudah ada kamar tidur anak, kamar tidur utama, dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Sudah cukup sebetulnya dengan 6x6 untuk 2 kamar tidur. Kira-kira seperti itu warna-warna itu menunjukkan panel yang berbeda ya. Warna biru berarti panel P1 kalau nggak salah, warna krem itu P2, dan yang merah bata itu P3 yang kecil-kecil, yang L ya, sambungan L-nya. Kita hanya memodifikasi rangka atap, jadi sebagian risa naik ke atas, tetapi rangka atapnya kita bisa menggunakan baja, sehingga fasadnya kita bisa buat custom gitu ya, misalnya miring seperti itu. Ini waktu konstruksinya, struktur atapnya menggunakan kanal C, dan lantai beton, plat lantainya kita menggunakan keraton atau keramik beton yang ditanam tulangan di dalamnya, tapi dia sebetulnya semacam terakota yang dibakar ya. Jadi juga modular sebetulnya. Jadi tinggal ditumpangkan di atas risa dan tulangannya bisa masuk ke bagian depan itu menggunakan P2, tulangan masuk lalu kemudian dicor dengan menyatu dengan balok risa yang P2 ya untuk fasadnya.
kita expose di rumah ini, risanya tidak dibungkus lagi, sengaja untuk diperlihatkan. Kira-kira jadi seperti itu. Ada pelat-pelat untuk penyambung dari kolomnya. Tangganya agak ringan, tidak perlu lagi beton, jadi kita menggunakan tangga baja ya, dengan struktur baja dengan papan kayu begitu. Ini lantai 2 kita coba expose si keratonnya, lantainya, jadi tidak ditambahkan lagi keramik, walaupun idealnya memang harus ditambahkan lagi keramik ya, ditutup supaya lebih tidak cepat rusak begitu si keratonnya. Ini tampak depan dari rumahnya. Ini juga sama panggung, jadi bagian bawah lagi-lagi untuk resapan, walaupun dia ada di puncak ya, dekat Bogor begitu. Tetapi justru air dari puncak ini kan yang membebani wilayah hilir ya, di Jakarta begitu. Jadi kalau kita bisa menahan air di daerah puncak sebanyak mungkin agar tidak ke Jakarta, itu membantu untuk mengurangi beban banjir di Jakarta. Jadi kita membuat bangunan ini panggung dan bagian bawahnya bisa menampung air hujan ketika debit hujan tinggi begitu. Lalu ini Rimae, pengembangan tadi Risa sudah, Ruspin saya tidak pernah pakai, belum pernah, tapi ada Rimae yang menarik karena fleksibilitasnya yang tinggi, ukurannya bisa berbagai macam modul dengan banyaknya panel-panel yang tersedia. Kita mencoba bahkan menantang Rimae-nya, bisa nggak kalau Rimae itu menjadi fasad sekalian, dipasang secara tumpang sari seperti ini ya. Jadi ini fasad tumpang sarinya itu, tumpang sarinya seperti struktur joglo, tumpang sari begitu, tapi ini pakai panel beton, Rimae, pracetak begitu ya, dan disusun secara bertumpuk, kurang lebih seperti itu, lalu itu menjadi fasad dari rumah lantai 2-nya. Bawahnya tetap Rimae dan juga panggungnya. Ini dari tampak sisi depannya, dari carport. Jadi lantai 2-nya seluruhnya itu tumpang sari. Dan juga kita buat lagi-lagi rumah panggung ya. Ini dari tampak samping. Ini ilustrasi dari atas dan juga kurang lebih suasana di taman dinding tetangga supaya ventilasi dan pencahayaan semua lancar ke semua ruangan. Dan juga tidak ada masalah rembes-rembes antar dinding kita dengan dinding tetangga yang membuat biasanya air masuk ke sana tapi tidak bisa keluar ya. Jadi cat selalu mengelupas, berjamur dan sebagainya, itu menjadi masalah. Jadi kita selalu mengusahakan kalau bisa rumahnya jangan menempel dengan batas lahan supaya tidak ada masalah-masalah rembes tadi ya. Tapi juga terutama untuk ventilasi lebih lancar. Berikutnya ini adalah contoh ilustrasi menggunakan scaffolding. Jadi saya pernah galau gitu melihat waktu kunjungan proyek di Jakarta, kok banyak melihat bangunan waktu dibangun itu kan penuh dengan scaffolding gitu ya bangunannya. Tapi setelah jadi, kembali lagi waktu proyeknya sudah, yang kita pun sudah beberapa bulan kemudian kita ke Jakarta lagi, kok melihat banyak bangunan yang tadinya penuh scaffolding dan menarik, menjadi fasadnya tidak menarik begitu setelah scaffoldingnya dicopot ya, desainnya malah kurang bagus gitu. Jadi saya berpikir kenapa enggak, ya udah scaffoldingnya aja jadi fasad sebetulnya, tidak harus membuat fasad yang baru. Jadi bisakah scaffolding menjadi struktur? Waktu itu pertanyaan saya itu. Jadi bangunan workshop bentangnya lebih lebar, sekitar 7 meter ya ruangannya ya di dalam itu kita pakai struktur scaffolding, lalu kita konsultasi dengan orang struktur. Dan akhirnya dihitung, ternyata bisa jadi scaffolding yang bangunan ruang workshop, kebetulan karena workshop untuk membuat videographer ya di sini, untuk membuat iklan, syuting, dan sebagainya, sehingga perlu kostum, perlu peralatan. Jadi si scaffoldingnya dimanfaatkan untuk menjadi gudang, kurang lebih seperti itu ya panelnya. Tapi tengahnya kosong, bentangannya lebih lebar begitu untuk ruang workshopnya ya. Jadi yang khusus modul scaffolding itu yang sebelah kiri yang warna kuning, sedangkan yang sebelah kanan itu struktur beton biasa, yang kantor-kantornya, dan di tengah jembatannya itu struktur baja, nanti kelihatan dari 3D-nya ya. Nah ini ilustrasi struktur scaffoldingnya sebagai kolom, jadi mikro kolom yang banyak itu menjadi penopang dan ditumpuk dua ya. Yang bagian bawah karena perlu tinggi ruangannya, maka 2 set itu bertumpuk ke atas, itu menjadi satu ruangan. Jadi sekitar berarti kalau 1,7
kali 2 3,4 ditambah sambungan dan sebagainya ya sekitar 3,5 3,6 meter ya kosongan di bagian ruang bawahnya itu ya. Lantai 2-nya dibuat ada yang bertumpuk, ada yang tidak karena asimetris dari atapnya dan struktur atapnya juga menyatu dengan scaffoldingnya. Kita menggunakan baja frame ya, bukan space frame, space truss, kolom-kolom kuda-kuda rangka baja begitu ya. Ini foto bangunan setelah jadi yang sebelah bawah, sebelah kiri itu ruang workshopnya tadi yang 2 lantai dengan scaffolding. Yang sebelah kanan itu beton. Ini ada semacam dinding panjat tebing karena hobi dari para direkturnya begitu. Dan di tengahnya itu struktur baja penghubungnya ya. Ada ruang lounge, ruang duduk begitu. Nah ini ruangan dari bagian depan yang juga pakai scaffolding, area penerima tamunya didesain seperti kafe begitu. Lalu ini bagian dari fasad scaffolding pada ruang ruang workshop tadi dan studio. Ini ruang studio lantai 2, ruang kerjanya untuk para staff-staff workshopnya juga tetap menggunakan scaffolding, lebih kelihatan. Ini jembatan di tengah yang menggunakan baja ya. Ini ada lagi struktur kayu di puncak dari gedung betonnya kita menggunakan struktur kayu. Kalau ini sama, ini juga dirakit seperti rumah kayu tentunya, bisa dikerjakan di workshop, kemudian dirakit di lokasi di atas dak beton ya. Itu tangga di tengahnya, itu ilustrasi ruang betonnya ya, kantornya. Kemudian kita juga menggunakan struktur scaffolding untuk perluasan dari bangunan existing yang akan dijadikan kafe. Ini di Bandung ada rumah Belanda yang dibeli oleh ownernya, kemudian ingin jadikan tempat makan gitu. Beberapa tenant diundang untuk mengisi tempat makan di sini, jadi tidak dikelola sendiri, sehingga perlu penambahan struktur baru. Jadi penambahan struktur barunya kita desain menggunakan scaffolding tadi ya. Kalau sebelah kiri kanan itu penambahan baja begitu. Kita menggunakan kaca mobil bekas ya untuk menahan supaya nggak tampias hujan gitu. Nah jadinya kira-kira seperti ini, termasuk struktur sebelah fasad sebelah tengah itu yang naik tangga, di bawahnya tangga, itu ruang kafenya di antara tiang-tiang yang kecil-kecil ya. Ini foto yang lain. Itu rumah Belanda yang sebelah kiri atas, itu foto existing dari rumah Belandanya yang kita renovasi begitu. Ya, ini kelihatan termasuk struktur tangga dan fasad sebelah kanan, scaffolding ditumpuk ke atas ya. Kalian ditambahkan fasad dari kaca mobil bekas untuk menahan tampiasnya ya. Dan ini ruangan yang di sebelah kiri yang juga bisa menjadi ruang berbagai tenant bisa mengisi dan berjualan di sana. Nah, saya menemukan juga scaffolding, kalau yang saya gunakan kan scaffolding yang sistemnya ruang, satu set begitu. Sedangkan ini ada scaffolding pipa, saya belum pernah pakai, tetapi ini dipakai di Kenya ya, di tempat kumuh begitu. Sel Gascano, arsiteknya kalau nggak salah, dia membuat sekolah untuk di kawasan Islam ini menggunakan struktur scaffolding pipa. Karena pipa sistemnya, maka dia fleksibel untuk dibentuk sesuai dengan ruang yang ada, termasuk membentuk rangka atapnya pun menggunakan pipa tadi dengan konektor scaffolding ya. Ini ruang dalamnya menurut saya sangat menarik begitu. Artinya, kalaupun kawasan ini nanti sewaktu-waktu akan dibangun, dikembangkan menjadi kawasan yang lebih terdevelop, jadi bertingkat misalnya, dan fungsi-fungsi lain, masih sangat memungkinkan struktur ini semuanya cukup kelihatan di foto ini. Itu konteks foto sebelah kanan, konteks lokasi kawasan Islam dan sekolahnya. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengembangkan rumah mikro. Rumah mikro dengan menggunakan modul scaffolding 1,22 kurang lebih.
kali 1,8 begitu ya. Kita tumpuk 2 ke atas. Jadi modulnya 1,2 kali 1,8. Ini ditumpuk 2 sebetulnya karena di bawahnya ada kolam ya, kolam existing di studio kami begitu. Kebetulan lebarnya pas 1,8 begitu. Jadi langsung menopang di atas kolamnya. Dan ruang yang sebelah kiri itu kita untuk menguji coba bisa nggak sih sebetulnya satu modul scaffolding itu untuk satu ruang studio, tapi sekaligus ada kamar tidur di atasnya ya, di mezanin di bawah atapnya ini ada kamar tidurnya begitu. Ternyata cukup ukuran 1,2 kali 1,8. Sebelah kiri itu foto kamar tidurnya hanya sekitar 80 cm. Jadi ada celah 40 cm itu untuk meja kerja, tapi weight ke ruang kerja di meja kerja itu 40 cm 1,8 begitu. Dengan dinding yang transparan, luarnya ada ruang, jadi ruang itu ya. Walaupun hanya 1,2 kali 1,8, tapi cukup nyaman, angin mengalir, dan pemandangannya juga cukup bagus. Ruang ini yang saya maksud bahwa modular itu juga sebetulnya harus bisa tumbuh dan dibongkar pasang ya, menjadi lebih fleksibel. Kemudian ini desain untuknya menjadi rumah selain hanya kamar studio saja. Yang studio ini diangkat lebih sedikit supaya di kolong di bawahnya juga bisa menjadi ruangan kamar tidur begitu. Tangga scaffolding di luar tetap, tapi kita panjangkan sedikit supaya lebih tinggi sehingga di bawah bisa untuk ruang keluarga. Ini proses dalam membuat si hollow begitu ya. Dan sangat cepat, ini hanya dalam waktu 2 udah jadi. Kolom karena menggunakan scaffolding sudah ada gitu. Jadi nggak usah bikin kolom baru. 3 hari sudah bisa dikonstruksi. Hari ketiga termasuk untuk menaikkan rangka atap di atasnya. Jadi atapnya juga berupa rangka ruang, tinggal dipasang dengan sistem koneksi dari scaffolding ya, pin join. Ada pin masuk besi ke dalam kolom scaffoldingnya itu untuk melakukan lantai dengan kolom di bawahnya. Karena ada 4 titik, jadi relatif kaku dan susah untuk lepas begitu. Itu hari keempat. Ini mudah-mudahan videonya lancar. Jadi ini cukup 2 orang ya. Untuk konstruksi sangat efektif secara tenaga kerja, tapi juga cepat. Tantangannya cuma presisi itu. Kalau kurang presisi lebih susah masuknya.
Itu yang existing diangkat supaya posisinya. Oke, tadi strukturnya, proses konstruksi strukturnya. Sekarang saya ingin perlihatkan bagaimana dia menjadi satu rumah dan sampai selesai ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga tes beban dari rangka lantai ini. Ukuran 1,2 kali 1,8 itu tidak boleh ada yang menginjak balok utama. Balok utamanya itu waktu itu ukurannya 4 kali 8 ya. Sedangkan balok anaknya 4 kali 4 dan 4 kali 6 gitu. Ada 9 orang di tengah-tengah, kira-kira beratnya 500 kilo, 515 kilo, dan dia cukup aman gitu. Jadi ini sudah teruji kira-kira ya lebih dari 250 kilo per meter persegi masih kuat begitu ya. Lalu ada tambahan di bagian belakang, itu untuk pengembangan dari kamar mandi dan dapurnya di sebelah kiri, foto sebelah kiri ya. Selain unit yang existing yang 2 itu, ada tambahan di belakangnya, juga pakai sistem scaffolding. Ini kira-kira jadinya, ini waktu itu ditutup menggunakan material PVC dari Alderon. Lantai dalamnya juga menggunakan lantai kayu yang juga modular, begitu tinggal dipasang, tidak perlu dipakainya. Lantainya pakai batako bawahnya, kemudian resap air ke lantainya, tapi juga dibuat ada di ujungnya tetap ada lubang air untuk floor drain. Dan di atasnya ada lubang supaya cahaya masuk dan pepohonan bisa tumbuh di dalam kamar mandinya. Ini kamar tidur di bagian tengah itu kamar tidur di bawah ruang studio existing. Atas ini ruang studio yang sebelumnya sudah jadi lebih dulu begitu ya. Sehingga bawahnya masih tetap bisa menjadi kamar kapsul, bisa buat 1 sampai 2 orang dan punya jendela sendiri. Oke, ini kira-kira video rumahnya. Itu ruang studionya. Di atas ruang studio ada kamar tidur. Di atas ruang duduk lantai 2 masih ada 1 kamar tidur lagi di bawah atap. Itu atap dapur dan kamar mandi yang dijadikan ruang duduk ya. Itu menggunakan panel juga GRC. Dindingnya bisa dibuka. Ini kamar tidur yang di bawah studio.
Oke, berikutnya ada satu lagi rumah mikro yang kita buat, ukurannya 2,5 meter kali 3,5 meter dengan teras kurang lebih 2,5 kali 5 ya. Jadi ini mencoba untuk ukuran satu parkir mobil 2,5 meter kali 5 meter menjadi satu lahan untuk membuat satu rumah, satu lantai sebetulnya, tapi ada mezanin ya. Karena atapnya dibuat satu kemiringan dan cukup tinggi sehingga di bagian belakang itu ada mezanin untuk kamar tidur orang tua di sini dan kamar tidur anak di bagian depan, tangga bawahnya untuk bisa dapur dan juga meja makan. Di bawah kamar tidur anak ada bench atau bangku panjang itu untuk bisa untuk sofa, bisa untuk tidur juga sofa bed begitu. Jadi untuk dua anak ini bisa ya, satu orang tua begitu. Lalu di bawah kamar tidur orang tua ada kamar mandi dan juga masih cukup untuk kalau bisa pakai mesin cuci begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghemat energi betul-betul rumah cukup 2,5 meter kali 3,5 meter begitu ya, tinggi 5 meter cukup untuk satu keluarga kecil. Ini sistemnya waktu itu kita baru pertama mulai yang ini dulu sebelumnya scaffolding, jadi belum pakai sistem scaffolding. Jadi ini sistemnya sambungannya per batang seperti rumah kayu ya, tapi baja begitu. Jadi sambungannya pakai batang semua bisa dibongkar pasang. Belum efektif sistem scaffolding yang seperti bidang ya, satu bidang menjadi satu rangka yang menyatu dan bisa dipasang walaupun pakai keramik ya. Kalau tidak mau dipindahkan lagi bisa dipasang keramik seperti ini, jadi lebih permanen lantainya. Ini dindingnya belum di finishing lagi, hanya baru sampai insulasi pakai aluminium foil bubble, tapi sebetulnya kalau mau di bagian dalam kita bisa lagi pasang material finishingnya ya, apapun ya, misalnya GRC atau gypsum ataupun royal board yang seperti kayu atau kayu betulan, papan dan sebagainya begitu. Itu kamar mandinya, bagian tengah itu ruang multifungsi di bawah, di belakangnya ada kamar mandi, itu foto dari atas. Dan ruang yang sekecil ini bisa untuk ngumpul 5-6 orang. Ternyata masih bisa. Kita pernah coba kedatangan tamu 5-6 orang di ruang keluarganya ini. Itu pintu yang dibuka jadi meja sebetulnya. Yang ada meja itu adalah pintu dari lemari di bawah tangga ya. Ketika dibuka dia bisa menjadi meja. Ini video singkatnya.
Berikutnya kita mencoba belajar dari rumah scaffolding, juga membuat unit rumah dengan sistem scaffolding, tetapi tidak betul-betul menggunakan scaffolding gitu. Jadi sistem yang kita gunakan, jadi rangkaian dindingnya dan lantainya itu serupa seperti rumah scaffolding tadi, tapi kita langsung membuat rangka sendiri, dirakit sendiri, dibuat kotak-kotak sesuai ukuran dari desain yang kita inginkan ya. Kalau ini kita menggunakan desain seperti GRC atau Royal Board tadi ya, 1,2 kali 2,4 sebagai modul begitu, karena lantainya juga menggunakan itu. Jadi ruangannya menggunakan modul tadi 1,2 kali 2,4 kira-kira seperti itu. Bisa menambah 60 cm, kalau kita belah dua bisa menjadi 3 meter, 2,4 tambah 60 dan sebagainya begitu ya. Tapi lantai satunya itu kurang lebih ukurannya 2,4 dikali 3,6 kurang lebih, kira-kira seperti itu, dengan sistem tertentu sehingga ukurannya pas-paskan dengan angkanya ya, supaya tidak usah 60, karena kami justru membuat desain kamar mandinya di mezanin. Jadi di bawahnya bisa ada kamar kapsul satu, naik sekitar 1,20 meter, ketemu dapur dan kamar mandi ya. Dan karena dia cantilever 60 cm, maka pipa-pipanya tidak harus lewat kamar kapsul di bawahnya, kira-kira begitu desainnya ya. Jadi daripada kamar mandi di bawah, kalau kamar mandi kan aktivitasnya berdiri begitu, harus tinggi minimal 2 meter baru ada kamar di atasnya. Jadi tangganya harus naik 2 meter, kira-kira begitu. Kalau ini kamar kapsulnya di bawah, naiknya cuma 120, di atasnya dapat ruang terkoneksi, lalu naik lagi setengah lantai lagi, 120 lagi, atau semeter begitu. Kemudian dapat kamar tidur utama di lantai 2-nya, kira-kira begitu. Jadi ada cantilever kiri kanan 60 cm itu untuk kebutuhan pepaan ya, supaya tidak menembus ruang dalam. Bagian depan juga ada balkon di fasad untuk menjadi kanopi dari fasad lantai bawahnya begitu. Lalu di atas dari kamar mandi masih ada balkon ya, pakai dak Royal Board bisa begitu, GRC juga bisa. Tapi di bawahnya kita bisa pasang semacam pelat galvanis gitu atau zinc alum untuk bisa menjadi daknya tidak bocor, kurang lebih begitu ya. Tentu nanti ada lubang air yang bisa didesain dan disalurkan. Finishingnya cukup tidak harus dicor, jadinya cukup menggunakan panel semacam Royal Board itu. Ini fasadnya belum pakai Royal Board karena belum ketemu waktu itu dengan Pak Mandala ya. Siapa tahu nanti kapan-kapan Pak Mandala mau jadi sponsor, kita bisa buat rumah mikro dengan Royal Board ya. Fasadnya juga menarik menurut saya. Kira-kira seperti ini desain dari belakang. Ini strukturnya dirakit sama sistemnya seperti scaffolding, tapi dibuat kotak-kotak sesuai kebutuhan dari desainnya. Jadi tidak usah double ya. Kalau yang tadi kan double, ada scaffolding, ada lagi rangka dinding lagi, karena scaffolding bulat-bulat dan kurang cukup untuk menopang meletakkan dindingnya, sehingga harus double. Kalau ini langsung satu. Ini dirakit hanya dalam waktu 1 menit, videonya maksudnya 1 menit, tapi 1 hari kurang lebih 1 rumah jadi. Itu panel scaffoldingnya bebas, terserah kita sesuai desain ya. Itu lantainya langsung diangkat. Begitu juga dindingnya. Dan juga atapnya. Ini kalau di Amerika tadi disebut semacam kit house ya, atau flat pack ya, bisa disatukan dalam satu dus misalnya, di packing kemudian dikirim pakai truk atau mobil call begitu, dibuka dusnya langsung dirakit. Waktu itu ini untuk pameran di Indobuildtek kalau tidak salah atau apa begitu, tapi karena pandemi maka tidak jadi pamerannya, maka ini dibangun bekerjasama dengan IT di kampus IT untuk membuat kantor dari masjid di kampus IT, jadi dibangun di sana.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya kembalikan ke Mas Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusing. Menarik ya. Ternyata ini ya, untuk konsep modular itu bukan hal yang baru ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi itu sudah lama. Kemudian yang saya tangkap dari penjelasannya Pak Yusing ini ya, bahwa modular ini erat kaitannya dengan prefabrikasi, kemudian portable dan hemat waktu pemasangan gitu ya. Kemudian tentunya dalam metode modular ini juga harus ternyata tidak hanya begitu saja ya. Ternyata harus memperhatikan juga konteksnya. Jadi konteks ini bisa site-nya, bisa kliennya, bisa macam-macam ya rekan-rekan. Jadi itu pun yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Jadi tidak hanya mau terhadap sustainable development-nya. Jadi 12 parameter. Nah, salah satunya semuanya itu ekonomi dan manusianya. Jadi manusia dengan budayanya kayak seperti tadi ya. Jadi ada yang rumah yang diangkat dengan sistem gotong royong tadi, kemudian kebiasaannya bagaimana. Tentunya semuanya itu yang untuk prosesnya itu merujuk ke sustainable ya. Ya rekan-rekan, jadi memperhatikan dari konstruksinya, kemudian operasionalnya, bahkan sampai kalaupun nanti seperti yang bangunan yang dikayanya tadi ya, sampai memperhatikan kepada demolishnya nanti gimana, itu adalah rangkaian dari sustainable. Baik, selanjutnya kita akan di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Pak Yusing, mungkin nanti akan saya bacakan pertanyaan yang sudah dipilihkan bersama panitia ya. Oke, yang pertama dari Saudara Fadel Zahabi ya. Ini ada 2 pertanyaan sih, satu-satu aja yang mungkin ya. Yang pertama, apakah rumah dengan desain modular ini akan memberikan kesan bahwa arsitektur kehilangan keeksklusifannya, sebab satu rancangan dapat salin tempel dimanapun konteks wilayahnya, atau modular desain ini disesuaikan lagi dengan konteks wilayahnya. Ya, mungkin langsung bisa dijawab Pak Yusuf. Baik, memang hidup kita tidak eksklusif ya, jadi sebetulnya nggak masalah begitu. Karena kita beli baju pun kan bajunya produksi pabrik, kecuali kita jahit sendiri ya, cari kain sendiri, pasang-pasang rakit-rakit desain sendiri, semua produk-produk yang kita pakai, sepatu dan sebagainya juga fabrikasi sebetulnya ya, tidak ada masalah. Tapi memang menariknya modular ini, kalaupun kita mau dibuat lebih berbeda, masih bisa dikembangkan secara custom tadi, tidak terbatas jadinya. Satu modul bisa jadi 2, bisa jadi 3, di rakitnya pun bisa cantilever, bisa miring-miring, bisa tegak lurus, bisa vertikal, dan sebagainya. Contohnya kontainer tadi ya. Kontainer sebagai modul kan kalau kita Google, bangunan kontainer itu banyak sekali desainnya dan berbeda-beda begitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau kita mau membuat desain yang custom atau yang berbeda walaupun menggunakan struktur yang modular, kira-kira seperti itu. Jadi masih sangat memungkinkan. Oke, berarti ini juga menjawab pertanyaan yang kedua mungkin ya, bagaimana desain modular memenuhi kebutuhan karakter pengguna yang beragam. Itu ya, mungkin Ya, jawabannya betul. tadi sudah ya. Ya, itu pilihan sih ya. Jadinya apakah kita tidak harus memang mau pakai sistem modular atau pakai konvensional, itu kan hanya pilihan dan masing-masing saya kira punya kelebihan, kekurangan, dan pertimbangannya masing-masing ya. Oke, baik. Kita beralih ke penanya kedua, Pak Yusing. Jadi ini dari Saudara Iyo dari konsultan Araceli Design ya. Ingin bertanya, apakah selama dalam mungkin pembangunan atau sudah operasional buildingnya ada keluhan dari owner dengan desain rumah panggung khususnya dalam hal maintenance dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, silakan Pak. Ya, biasanya pertanyaannya di awal. Kenapa banyak pertanyaan tentang rumah panggung? Ternyata kita sudah tidak akrab lagi dengan
Padahal kita punya banyak ya rumah tradisional yang panggung gitu ya. Tapi karena sudah kita tidak akrab lagi, tidak mengenali dan tidak tahu sebetulnya rumah panggung seperti apa. Nah sebetulnya kalau kita tahu ya tidak ada masalah misalnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu misalnya muncul di awal ya. Bagaimana nanti dengan binatang, tikus atau apa begitu ya bersarang di situ misalnya. Nah kita harus tahu kenal dengan tikus dulu. Tikus itu sarangnya seperti apa sih gitu ya. Ternyata tikus itu senang bersarang di ruang-ruang sempit. Dia bukan ruang-ruang yang lega, tapi dia akan bersarang di ruang yang ya 10 cm tingginya 15 cm yang sempit-sempit ya. Kalau barang itu di barang-barang yang bertumpuk gitu, bukan di ruang terbuka kan dia santai-santai enggak gitu. Dia sarangnya di ruang sempit. Jadi kalau panggungnya kosong cukup tinggi itu artinya 40 cm, 50 cm, 60 cm kosong, tidak ada apa-apa, tidak banyak barang. Tikus tidak akan bersarang, tapi mungkin dia cuma lewat, bisa saja dia cuma lewat ya, seperti halnya di jalanan ataupun di depan rumah begitu, di selokan begitu. Tinggal masalah kebersihan aja kalau itu ya. Lalu bagaimana dengan ular begitu ya misalnya, kalau kelihatan sebetulnya. Waktu saya share beberapa kali di sosmed, ada yang berkomentar, ya ini rumah panggung di rumah saya, kelihatan tuh ular ganti kulit. Termasuk di rumah di Kota Baru Parahyangan yang saya desain yang relatif baru, itu ada bekas ganti kulitnya ular di bawah gitu. Nah di kasus lain, di lokasi lain, ada yang bilang tetangga saya rumahnya kemasukan ular karena rumahnya bukan panggung begitu. Nah mending mana? Mending ular cuma di bawah panggung atau di dalam rumah kita karena nggak ada panggung gitu. Jadi sebetulnya kan tidak ada masalah sebetulnya. Malah lebih banyak hal baik ya, resapan lebih bagus dan sebagainya ya. Cuman tinggal masalah kita bagaimana mengkomunikasikan dengan pemiliknya. Dan tentu kalau kita tidak menjadikan panggung itu sebagai ruang apa-apa, kosong aja begitu, justru relatif hampir tidak ada perawatan sebetulnya. Cukup kalaupun sampai ada daun kering dan sebagainya pun sebetulnya nanti akan menjadi kompos sendiri begitu. Cukup kita tabur kerikil aja misalnya. Karena itu rumah panggung kami banyak yang ketinggian panggungnya rendah, hanya 60 cm kosong, bersih. Bersihnya 60 cm supaya tidak menjadi ruang. Kalau 2 meter nanti dipakai jadi ruang, dikasih perkelasan, maksudnya untuk resapan jadi hilang kan. Jadinya begitu. Suatu waktu ditutup. Seperti banyak rumah tradisional di Indonesia ya. Rumah panggung tinggi 2 meter, lalu nanti lama-lama bawahnya diisi rumah, begitu, ditutup. Jadinya tidak panggung lagi. Nah itu yang kita hindari dalam konteks respon terhadap masalah banjir ini. Begitu. Itu. Ya, berarti ini ya Pak ya, ini juga ya, mungkin dimensinya juga ya Pak ya. Kalau terlalu lebar nanti maintenance-nya juga susah ya, kalau misalkan panggung seperti itu. Ya, dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil selain susah dibersihkan, kalau 60 kan orang masih bisa masuk tuh ke kolong. Kalau ada sesuatu misalnya sampai, ya kita tidak mengharapkan, tapi bisa saja ya tiba-tiba tikus makan racun di mana, lalu dia mati di kolong rumah kita gitu ya. Iya. Kalau 60 cm itu kita masih bisa masuk atau masukin tongkat gitu dan kita masih bisa membersihkan. Kalau terlalu rendah, 20-30 cm sulit, lebih sulit begitu. Oke, baik. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk apa ini? Dengan nama Asubki, ya Asubki, konsultan. Ini dia bertanya, untuk kondisi saat ini jika dilihat dari segi bencana, sering terjadi banjir, gempa, kemudian curah hujan yang tinggi, dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi masyarakat di masa pandemi yang semakin tak menentu, menurut Bapak, mana yang lebih baik, rumah modular pracetak atau rumah biasa pada umumnya? Ya Pak, silakan. Ya, saya kira dua-duanya bisa ya. Jadi rumah modular ataupun rumah konvensional kan sebetulnya hanya sistem konstruksi ya. Jadi sebetulnya desainnya kedua-duanya sama-sama bisa merespon kemungkinan bencana yang terjadi. Kalau misalnya di lingkungan banjir, baik rumah konvensional maupun rumah modular itu bisa sama-sama dibuat panggung misalnya. Karena konvensional pun bisa kan dibuat sistem panggung tanpa harus modular ya, tanpa harus pracetak begitu ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada hubungan antara
bencana dengan sistem rumah modular atau konvensional, saya kira. Oke, baik. Seperti itu ya, saudara. Siapa ini tadi? Namanya susah. Subki. Kemudian, iya. Ada lagi yang bertanya ya, ini dari saudara Cara yang tadi bertanya juga, bagaimana dengan sistem pondasinya? Mengingat modular itu kan bongkar pasang dan ruang tumbuh, begitu Pak? Bagaimana untuk Ya, kalau pondasi saya kira sama dengan rumah konvensional. Hmm. Apakah Hmm. tergantung beban jadinya. Nanti bebannya akan dihitung. Apakah beban rumahnya dengan beban isinya itu seberat apa, itu mempengaruhi pondasi termasuk kondisi tanahnya, begitu ya. Kalau kondisi tanah lunak, kondisi tanah kebun, kondisi tanah sawah itu akan berbeda-beda begitu. Jadi pondasi akan dihitung sesuai dengan beban dan juga kondisi tanahnya. Jadi sama saja. Tetapi kalau mau tumbuh, misalnya kita bangun satu lantai dulu, tapi nanti atau dua lantai, setiap rumah memang pondasinya untuk dalam tumbuh, saya selalu menyarankan bisanya itu tumbuhnya itu Berarti ada perlakuan khusus ya Pak? Maksudnya untuk mungkin sambungannya atau Oh iya, strukturnya kalau gitu ya dari awal. sambungannya tergantung nanti sistem rumah di atasnya ya. Apakah dia Hmm. rumah beton pracetak atau rumah sistem scaffolding yang ringan tadi, tentu sambungannya akan lain. Oke, baik. Ini juga ada yang bertanya berkaitan dengan hal itu Pak, dari saudara Rizky ini. Kalau untuk utilitasnya Pak, apakah ada detail tertentu ataukah seperti rumah pada umumnya kalau untuk rumah tumbuh sama modular? Sama, jadi ini sama Sama. seperti yang lain-lain, antara pertanyaan-pertanyaan konvensional dengan modular itu sebetulnya sama aja. Cuman memang kalau kita mau praktis ya, di dalam modular itu bisa instalasinya itu sudah dirangkai di dalam rangkanya sekaligus, misalnya utilitasnya begitu ya, sehingga itu nanti mempengaruhi kecepatan aja sih pada saat merakit. Kalau sudah dirangkai memang lebih rumit ya, tetapi kalau sudah dirangkai nanti pada saat merakit itu tinggal disambung, selesai. Kalau belum dibuat utilitas, maka pada saat merakit perlu waktu untuk merangkai sendiri utilitasnya secara terpisah begitu. Tapi pada prinsipnya sama, apakah kita mau diekspos atau mau ditanam. Kalau ditanam maka rangka dindingnya harus setebal apa begitu, itu mempengaruhi desainnya. Oke. Atau kita buat shelf atau apa ya desainnya ya, misalnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang berkembang juga Pak, ini untuk resiko atau tantangan ya, seperti rawan sambungan yang karat atau sebagainya. Apakah selama ini Pak Yusuf mengalami seperti itu di rumah-rumah yang modular dan rumah tumbuhnya ini Pak? Ya betul, kalau misalnya yang ada unsur besi ya, untuk daerah Indonesia yang relatif lembab, tropis, hujan begitu, maka memang harus dilihat bahwa supaya besinya jangan sampai dibiarkan berkarat misalnya. Kalau ada karat maka harus secara berkala dibersihkan atau dicat ulang dan sebagainya begitu ya. Kalau ada yang mengandung material metal yang kurang tahan karat. Tapi sama seperti kayu sebetulnya, kayu juga kalaupun kena rayap jangan dibiarkan lama, jadi segera saja yang ada bekas rayapnya itu ditangani dengan obat rayap dan sebagainya supaya berhenti kerusakannya, kira-kira seperti itu ya. Kalau beton saya kira tidak masalah, cuman karena beton itu sambungannya kan pakai mur baut. Nah kalau di daerah pantai misalnya yang udaranya relatif mengandung garam, mudah korosif, maka kalau bisa mur bautnya stainless begitu, yang kualitasnya lebih tinggi supaya lebih tahan lama. Sama halnya seperti kita memasang keran-keran saniter ya, kalau di daerah pantai itu nggak bisa yang standar, harus yang stainless dengan spek tertentu agar cukup tahan dengan udara yang korosif begitu. Berarti ini kalau kita merujuk ke desainnya Pak Yusuf mengenai rumah modular dan rumah yang tumbuh ini punya, berarti Pak Yusuf dan studionya ini punya ini ya Pak ya, library khusus, jadi untuk tadi kan ada beberapa apa namanya parsial Model, untuk ya. mungkin dinding, mungkin lantai itu pasti punya ya Pak ya. Jadi nanti tinggal mungkin kalau ada klien yang ingin desainnya seperti itu tinggal konstruksinya begitu ya Pak ya.
Ya, kita punya beberapa model yang bisa Mhm. langsung dibangun, walaupun ini dalam proses kita sambil riset dan mencoba ya. Jadi beberapa masih setelah dibangun pun kita perbaiki, misalnya ukurannya, sistemnya, dan sebagainya. Seperti tadi yang rumah ukuran parkir mobil ya, itu kan belum sistem scaffolding, jadi belum efisien gitu. Kita akan rubah sistemnya menjadi scaffolding seperti yang lain supaya merakitnya lebih cepat, misalnya seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dibuat custom, disesuaikan dengan kebutuhan atau fungsi yang berbeda. Misalnya fungsinya untuk hotel atau villa atau rumah kan berbeda ya. Jadi itu bisa disesuaikan. Atau untuk toko misalnya begitu. Sangat memungkinkan. Dengan sistemnya yang penting kita kunci itu adalah sistemnya kita mau pakai yang mana. Mau Rimae, mau Risa, mau uh, sistem scaffolding pakai besi atau seperti apa begitu ya. Baik, baik. Ya. Dari panitia, apakah masih ada cukup waktu? Lanjut dulu boleh. Oh ya, baik. Rian C. Ini sepertinya saya kenal ini ya. Saya ingin bertanya, apakah GRC sustain terhadap cuaca apabila diaplikasikan sebagai eksterior bangunan? Ya ini mungkin seperti Royal Board tadi ya, dia bisa 12 tahun misalnya, tergantung spek GRC-nya. Jadi harus ditanyakan ke vendor sebetulnya. Tapi tentu ada batasan material, daya tahan material terhadap cuaca saya kira. Oke. Ya, selanjutnya ya Pak ya, antara RISA atau struktur baja ringan lebih ekonomis yang mana Pak kira-kira? Kalau saya nggak mau pakai baja ringan sebagai struktur, karena baja ringan Uh, itu terlalu ringkih ya, kecuali kita benar-benar ada spek tertentu. Saya kira khusus untuk baja ringan itu agak lebih rumit, karena dia bekerja sebagai rangka yang menjadi satu kesatuan ya, tidak bisa tunggal, batang tunggal ya. Kalau Risa kan batang tunggal, baja betulan juga batang tunggal. Kalau baja ringan itu satu rangkaian. Kalau dia sampai salah atau cacat begitu bisa kolaps keseluruhan, itu berbahaya begitu. Jadi sebaiknya hindari baja ringan sebagai struktur, kecuali betul-betul untuk yang bebannya sangat ringan ya. Dan saya sih untuk rumah nggak recommended ya. Walaupun belum kenal lebih jauh tentang dari produk tertentu, dari pabrik tertentu, mungkin ada juga yang speknya lebih tinggi begitu baja ringannya. Tapi itu pun tentu ada batasan-batasan kekuatannya begitu. Kalau baja holo tadi kayak yang di Ya, rumah itu apa bukan baja tadi ringan, Bukimia? itu baja besi hollow atau galvanis begitu ya. Kalau baja ringan kan dia biasanya nggak kotak ya, dia Iya, cuman semacam betul. ditekuk gitu, pelat yang ditekuk, kemudian masih bisa dibengkok-bengkok gitu karena saking ringannya. Nah itu jangan dipakai untuk struktural, kecuali cuma dipakai untuk kaso saja, untuk rank saja mungkin itu masih bisa. Tapi untuk struktur saya tidak sarankan sih. Oke, baik Pak. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup panjang, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari Angga ITS. Ya, berdasarkan pengalaman Pak Yusing yang sudah melakukan eksperimen di pengembangan rumah modular, selain terkait kecepatan konstruksi, apakah dari biaya pembangunan juga bisa lebih murah daripada rumah konvensional? Apa ada cara-cara khusus agar biaya bisa ditekan, terutama apabila ranahnya sudah ke bisnis ya atau dikomersilkan Ya. seperti itu dan bisa diserap oleh pasar? Ya, silakan Pak. Ya, ini bicara tentang skala volume ya. Jadi kalau sudah fabrikasi, volumenya banyak, artinya sudah produksi massal. Jadi satu model misalnya bisa dibuat 1.000 atau 100 atau 500 itu jadi lebih murah. Tapi kalau satu model dibangun satu, dibangun dua, dan dibuat tidak fabrikasi, artinya cuma di workshop dengan tukang konvensional, harganya tidak bisa semurah yang fabrikasi tadi. Seperti di Amerika misalnya, dia kan tinggal difabrikasi semua ya, maka itu bisa menjadi murah kalau skalanya besar. Tapi kalau bisnis mau membuat misalnya perumahan begitu, perumahan dengan kan tipikal biasanya ya, model-model rumahnya sama, satu model untuk 100 unit dan sebagainya, itu saya kira bisa jauh lebih murah. Kalau sekarang sih saya yang pernah coba itu, karena rumah mikro itu per meter perseginya lebih mahal atau cukup mahal dibanding rumah standar, karena kecil-kecil tapi ruangannya banyak kan.
Jadi per meter persegi mahal, tetapi karena luasan totalnya juga tidak besar, jadi kurang lebih ya perkiraan kasarnya harga konvensional dengan rumah mikro dengan desain sederhana itu hampir sama lah biaya konstruksi per meter perseginya, kurang lebih begitu. Tapi kalau rumah modular dan produksi massal dan fabrikasi harusnya jauh lebih murah, saya kira bisa lebih murah. Jauh. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusing untuk jawabannya. Ini saya rasa sudah semuanya terjawab ya. Ya, sudah 6 pertanyaan sudah terjawab semua. Oh, ada satu lagi Pak. Ya. Apakah kira-kira ada pilihan modul struktur lain selain 5 modul yang telah disebutkan Pak Yusing tadi? Iya, pasti ada ya beberapa modul misalnya dari beberapa vendor ya, pabrik termasuk Bajaringan juga menawarkan gitu. Atau yang beton, dia semacam kit house tadi yang satu dinding untuk bangunan tinggi ya, bikin hotel, bikin apartemen, rusun kan itu banyak yang pasarnya si panel tampak yang modular. Walaupun dia strukturnya belum modular barangkali, tapi panel di dindingnya modular begitu. Yang lain saya tidak ingat, tapi mungkin ada yang lain juga. Tapi seperti yang Theo House tadi yang di luar negeri, dia menjualnya kan per paket, per semacam kontainer, tapi bukan dari bahan kontainer ya. Sudah menjadi rangka ruang begitu modulnya. Kita bisa buat modul sendiri sih sebetulnya, asal ada teknologinya aja sih sebetulnya. Oke. Baik Pak. Kira-kira dari pengalaman Pak Yusing ini, untuk membangun atau mendesain sebuah rumah yang modular ini, pernah nggak ada tantangan misalkan di lokasi tersebut, orang-orangnya punya budaya tersendiri yang mungkin mengharuskan rumahnya seperti ini atau seperti apa? Itu ada pernah Pak punya seperti itu? Saya pernah juga mendesain rumah bambu ya, modular ya, rumah mikro bambu begitu. Kemudian itu dipakai sebagai penginapan atau hostel di Dieng, namanya Mikroba Bambu ya, Oh ya, Mikroba, mikroba. rumah Mikroba ya. Itu dari rumah bambu desain kami, kemudian dijadikan penginapan. Kenapa pakai bambu? Karena di lokasi di Dieng juga punya potensi bambu begitu, walaupun belum termanfaatkan. Jadi kita ingin kasih contoh supaya bambu juga bisa dilestarikan dan kita bisa manfaatkan, kira-kira begitu. Ya, saya kira material ya, berbasis material itu masih sangat banyak modul-modul yang bisa dibuat yang menyesuaikan dengan kondisi materialnya. Walaupun modulnya rumah bambu itu belum betul-betul rapih konstruksi bongkar pasangnya waktu itu. Jadi masih dikerjakan secara manual, tapi ukurannya sudah menjadi ukuran yang rumah mikro begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa sudah cukup semua ya. Sudah teman-teman rekan-rekan juga sudah menyampaikan. Kemudian mungkin itu sesi apa ya, insight dari Pak Yusing ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian mungkin saya bisa simpulkan bahwa ternyata modular housing ini ada kaitannya tentunya dengan sustainable development ya. Kemudian tentunya untuk modular ini cirinya adalah yang pertama adalah prefabrikasi, kemudian portable, dan tentunya untuk menghemat dari segi waktu pemasangan, baik waktu pemasangan maupun biaya ya mungkin ya. Kemudian untuk desainnya juga ternyata housing modular ini ternyata juga tergantung terhadap kontekstualnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk modular housing ini pasti akan ada sangkut pautnya terhadap inovasi, terhadap apa yang ada di konteks yang ada di tempat di mana teman-teman mendesain seperti itu. Jadi tidak seperti
kita beli sesuatu terus dipasang begitu, tidak. Tetapi ternyata di sana juga ada analisanya, ada proses bagaimana menilai lingkungan sekitar, kemudian masyarakatnya, kebudayaannya seperti apa. Begitu ya. Mungkin seperti itu Pak Yusing untuk sesi kita kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai siang hari ini. Semoga masih seger ya, dan teman-teman juga semoga ini bisa menjadi insight teman-teman, rekan-rekan sekalian dalam mendesain kaitannya dengan kompetisi tentunya ya. Jadi teman-teman ini menjadi insight baru, mungkin bagi saya pribadi ini juga menjadi insight, ternyata modular housing itu semakin ke sini juga semakin banyak dan semakin ada banyak inovasinya begitu ya. Baik, untuk selanjutnya sesi yang penjelasan terhadap modular housing-nya sudah selesai. Saya kembalikan ke